Halo semuanya, selamat datang lagi di video tutorial kali ini. Nah, kali ini saya mau membuat uh, bentuk-bentuk teks yang seperti teman-teman lihat di monitor. Nah, kita langsung saja, biar videonya nggak terlalu panjang. Jadi teman-teman juga nggak bosen. Nah, teks ini menarik ya. Jadi teman-teman bisa memanipulasi teks untuk keperluan desain teman-teman. Nah, di sini saya sudah ada contohnya dan saya akan praktekkan sekarang. Jadi di sini um, saya membuat page baru seperti ini. Nah, di sebelah kanan di tab elemen ini saya mau mencari frame dulu. Frame biar kita ada patokan untuk desainnya ya. Terus saya mau cari rounded rounded kira-kira nah seperti ini saya gedein dikit. Kemudian ini saya taruh di tengah-tengah, middle ya. Nah, ini udah tengah-tengah. Buat teman-teman yang uh, ingin tahu apa yang saya lakukan tadi, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya mengenal area kerja untuk Canva. Nah, sekarang saya mau masukkan image. Saya sudah ada image. Image ini teman-teman bisa download di Pixabay, jadi gratis ya. Di sini saya gunakan untuk pembelajaran saja, gitu. Oke, nah di sini kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, sebelum saya mulai, saya mau memperkenalkan teks dulu. Teks, kemudian saya fontnya ganti dengan Poppins. Misalnya saya bikin dunia maya tutorial. Ini saya kecilkan dulu. Nah, ini saya sampingkan dulu ini. Nah, saya mau memperkenalkan beberapa atribut yang bisa teman-teman gunakan untuk memanipulasi tampilan dari teks ini. Oke, saya bikin uppercase dulu semua seperti ini. Nah, kemudian di sini ada namanya spacing. Di sini ada uh, letter spacing sama line spacing. Nah, kalau letter spacing yang bagian atas ini, dia itu akan mengatur kerenggangan jarak di antara karakter-karakter. Misalnya seperti ini. Nah, dia maka akan semakin renggang. Ini saya nolkan dulu. Kemudian line spacing. Nah, misalnya saya enter. Nah, ini akan ini fungsinya untuk mengatur jarak antar paragraf seperti ini. Teman-teman bisa lihat bedanya. Kalau misalnya ini saya pencet, jadi atas dan bawah ini, antara paragraf atas dan bawah, dia itu akan saling merenggang. Misalnya kalau yang down ini, jadi hanya bagian bawah bagian paragraf yang berada di bawahnya yang akan bergeser. Yang jaraknya akan disesuaikan. Begitu juga dengan yang up ini, tanda panah ke atas ini. Kalau misalnya saya rubah-rubah seperti ini line spacingnya, maka yang bagian atas akan menyesuaikan jaraknya seperti itu. Saya kembalikan ke 0 dulu. Saya gunakan ini. Sorry. 0. Sorry. Ini di 1,4. Ini saya kembalikan. Nah, jadi itu salah satu parameter yang akan banyak kita gunakan untuk menyesuaikan curve-nya. Nah,
di sini saya ada sebuah foto yang bentuknya rounded seperti ini. Nah, apabila teman-teman belum tahu bagaimana caranya membuat image rounded seperti ini, cek video sebelumnya, itu ada membahas tentang bagaimana memanipulasi bentuk dari sebuah gambar. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian ini fontnya saya rubah warnanya. Nah, kemudian di bagian ini saya pastikan teksnya kepilih dulu ya. Kemudian ada efek. Nah, di sini ada curve. Nah, teman-teman bisa lihat ini udah otomatis seperti ini. Ini saya taruh di tengah-tengah dulu, center. Kemudian ini juga saya taruh di tengah-tengah. Nah, misalnya ini kurang sesuai dengan harapan teman-teman, kita bisa mengakalinya dengan letter spacing ini. Jadi dia itu akan menyesuaikan lagi jaraknya. Nah, kita kembali ke bagian efek. Di sini ada nilai untuk kelengkungannya atau curve-nya. Di sini misalnya saya teruskan ke sini, dia akan semakin bulat. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di sini disesuaikan saja sampai sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya saya bawa terus ke kiri slidernya, nah ini akan kebalik untuk arah curve-nya. Nah, di sini saya lakukan seperti ini, saya sesuaikan dulu. Ini mungkin fontnya saya kecilkan sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini saya atur line spacingnya. Nah, kemudian saya sesuaikan lagi tingginya. Ini terlalu ke atas. Nah, menurut saya ini sudah oke. Selanjutnya kita lihat di halaman pertama tadi. Ini scroll. Nah, ini terus di bawahnya ada belajar membuat teks. Nah, itu sebenarnya kurang lebih sama. Jadi ini mungkin saya copy saja. Ini apa tadi teksnya? Membuat teks gitu. Ini kalau mau ngedit teksnya yang ini, teman-teman tinggal klik 2 kali pada teksnya. Kemudian saya ganti membuat teks. Nah, ini akan saya kecilkan. Kurang lebih segitulah. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau dirasa sudah pas, maka sudah cukup. Terus kemudian kita kembali ke efek. Diklik, kemudian curve-nya kita sesuaikan lagi. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya saya curve-nya ini saya bawa ke kiri, maka dia akan terbalik untuk curve-nya. Dan ini saya putar. Terus saya sesuaikan. Terus ini mungkin kurang melengkung sedikit. Oke. Warnanya saya opacity-nya saya turunkan sedikit seperti ini. Kemudian ini saya copy atau duplicate. Kemudian saya saya geser dulu. Ini saya ganti belajar. Nah, seperti ini. Saya putar sedikit seperti ini.
Ini saya putar. Nah, ini kurang lebih sudah selesai. Cukup mudah sebenarnya. Ini tidak memerlukan waktu lama. Nah, teman-teman bisa bereksplor dengan efek-efek yang ada di sini. Sini juga ada shadow, ada lift. Kemudian, oh ya, saya di sini ada tulisan curve. Misalnya saya buat teks lagi, saya ganti pakai Poppins. Kemudian saya ketik CUR. Kemudian saya bikin uppercase. Ini saya sesuaikan. Curve. Ini saya kasih warna putih. Ini terus saya duplikat. Kemudian saya isi VED. Nah, misalnya seperti itu. Di sini mungkin readability-nya atau nilai keterbacaannya agak kurang. Jadi kita tambahkan lift ini. Nah, sekarang sudah lebih baik ya untuk keterbacaannya. Nah, itu saja untuk manipulasi teks. Teman-teman bisa explore. Jadi di sini adalah kreativitas teman-teman yang memegang peranan. Jadi toolsnya sebenarnya baik di AI atau Corel Draw itu kurang lebih sama. Tapi untuk basic, untuk membuat desain yang sederhana-sederhana seperti ini udah lebih dari cukup. Nah, sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye, terima kasih.